Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal iman, surah Al-Munafiqun berawal dari perang Bani Mustaliq, Mekah dekat ke arah Laut Merah. Mereka berencana untuk menyerang kota Madinah. Beritanya sampai ke Nabi. Nabi punya mata-mata. Intelijen itu bukan hal baru dalam Islam. Bedanya dulu ketika masa Nabi, intelijen itu untuk memata-matai kemungkaran. Maka Nabi bersiap menyiapkan sahabatnya berangkat. Nama sukunya Bani Mustaliq. Masih di awal Hijriyah, tahunnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tahun ke-5, ada yang mengatakan tahun ke-6 Hijriyah. Bulannya Sya'ban. Yang jadi soal bukan perangnya. Yang jadi soal adalah pada saat pulangnya. Dua fitnah besar. Hadithul Ifki, surah An-Nur. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin difitnah selingkuh. Dan dalam perjalanan pulang, kayak biasa Nabi ada orang yang diamanahi untuk membersihkan jejak langkah prajurit, langkah onta dan seterusnya. Nah, Aisyah turun dari untanya untuk suatu keperluan. Sejarawan tidak sepakat apa keperluannya. Tapi yang penting tiba-tiba rombongan Nabi melanjutkan perjalanan ke arah Madinah dan Aisyah ketinggalan. Pulang sama sahabat Nabi yang diamanahi untuk membersihkan jejak paling belakang. Bayangkan pulang berduaan. Berduaannya dalam tanda kutip. Maksudnya bukan deketan, tapi Aisyah radhiyallahu anha menunggangi untanya si sahabat itu. Si sahabat itu jalan kaki di depan. Sampai kota Madinah difitnahlah Aisyah. Ya, provokatornya sama dengan peristiwa yang menjadi sababun nuzul surah Al-Munafiqun ini. Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul Munafiqin, tokoh utama kemunafikan di dalam Islam, pertama dan utama. Sampai kemudian Allah turunkan surah An-Nur, Allah bersihkan nama Aisyah, dan Allah bongkar kejahatan, siapa pelakunya, siapa yang menyebarkan isunya dan seterusnya. Itu fitnah sepulang dari perang Bani Mustaliq. Fitnah kedua yang menjadi sababun nuzul surah Al-Munafiqun. Jadi waktu di perjalanan pulang itu sempat ada, ya biasalah namanya orang berangkat, bergaul, bertemu, berkumpul untuk tujuan yang cukup berat, perang. Pastilah ada gesekan. Lah kita sama istri aja kadang berantem kok. Terjadi gesekan antara satu muhajirin sama satu ansor. Nah, gesekan sederhana, tapi kemudian konflik sederhana itu dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Orangnya sama dengan tokoh yang menyebarkan fitnah tentang istri Nabi tadi. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Di konflik antara Ansar sama Muhajirin. Ansar kan orang asli Madinah. Muhajirin, Nabi beserta sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah.
Nah kata si Abdullah bin Ubay bin Salul itu ke yang Ansar ini, tenang aja katanya. Ini orang-orang muhajirin ini lemah. Nanti begitu kita tiba di kota Madinah, mereka akan kita usir. Wah. Padahal dia Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Islam. Dan dia pakai puisi, pakai syair. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Masih lupakah engkau dengan syair? Seseorang yang menggemukkan anjingnya sampai anjing itu menerkam dirinya. Wah. Jadi orang muhajirin dikatain anjing. Orang Ansar dianggap orang yang menggemukkan anjing. Maka dia sedang ingin menyampaikan kepada sahabat Ansar tadi, ngapain kita ngelayani, ngenyambut orang muhajirin itu anjing itu. Nanti mereka akan nerekam kita. Nauzubillah misalnya. Ya enggak semua sahabat dengar itu kan. Hanya beberapa saja. Si Abdullah bin Ubay bin Salul sebagaimana kelakuan biasanya orang munafik, kalau depan-depanan enggak berani kan. Orang munafik mah kalau di depan manis sekali. Enggak taunya ada yang ngaduin ke Nabi namanya Zaid bin Arqam. Dicerita semuanya kepada Rasulullah SAW. Begitu dia cerita kepada semuanya kepada Nabi, Nabi kan gak terima. Nabi Pak, itu beliau SAW itu kalau memang informasinya akurat, beliau bersikap, beliau bertindak. Gak ada kalau baru ngomong doang gak apa-apa, biasa orang tergelincir lidah. Oh enggak, ini ancaman besar ini, serius. Mengadu domba. Maka dipanggil lah. Begitu dipanggil, Abdullah bin Ubay bin Salul langsung dia bersumpah di depan Nabi. Nah ini nih. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Dia datang kepada Nabi, dia dipanggil kan? Rasulullah, Anda itu Rasulullah. Anda utusan Allah. Anda kami sambut. Abdullah bin Ubay bin Salul kan orang Madinah. Puji-muji Nabi ceritanya. Anda Rasulullah, wahai Rasul kami dan seterusnya. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wallahu ya'lamu innalaka la rasuluh. Lah Allah tahu kok kamu rasulnya. Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu sungguh berdusta. Maksudnya apa? Orang munafik itu enggak benar ngomong bahwa Muhammad itu Rasulullah. Muhammad Rasulullah emang benar, emang Allah udah tahu, emang itu dari Allah kok. Terus siapa yang berdusta? Orang munafiknya, mereka bohong itu. Mereka cuma mengucapkan dengan lisannya untuk menutupi kebenciannya kepada Islam. Itu Pak. Maka kita enggak perlu ngaku-ngaku kan. Enggak usahlah pulang ke rumah ngomong ke istri, wahai istriku, suamimu ingin memberimu duit. Enggak usah, kasih aja duit, dia udah bahagia. Enggak usah nunjuk-nunjukin status kita, oleh ngomong ke anak, nasihati anak, nak, dengerin ayahmu ngomong. Lah si anak dari dulu juga tahu ini ayahnya. Ngapain pakai ngomong ini ayahmu? Benar gak Bapak? Iya itu masalah kita tuh. Kita suka menunjukkan siapa diri kita dengan ucapan. Padahal itu ciri khas munafik. Orang yang gak munafik, dia gak perlu menyebutkan siapa dirinya, tapi dia berbuat. Ya kan? Mau kemana bang? Mau infak dulu lah buat masjid. Masa ini kita infak? Gak usah. Mau kemana bang? Mau ke masjid. Ngapain? Ada perlu. Nggak taunya masjid yang lagi dibangun itu bulan depan jadi. Kita datang ke pengurus masjid. Ini siapa yang nyumbang? Bukannya masih kurang 2M. Kemarin ada orang gila datang ke sini ngasih 2M. Masya Allah. Ya kan? Rahimakumullah. Jadi kita nggak perlulah. Di mana-mana sama Pak. Itu yang jadi soal kan. Listrik besok nyala. Nggak taunya. Udah 20 hari bencana banjir bandang di Sumatera itu. Khususnya Aceh, listrik masih mati. Coba kalau nggak pakai janji. Kan gak akan tertuduh munafik, diam aja. Ini kita usahakan, kita upayakan. Janji kapan? Wallahu a'lam. Bencananya luar biasa berat. Kan enak kan? Rahimakumullah. Aywa. Janji itu mengerikan. Ikrar dengan lisan itu mengerikan. Yang lebih penting adalah tindakan dan berbuat. Biar gak jadi munafik. Rahimakumullah. Balik lagi dulu ke cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Terus kan Umar dengar peristiwa itu dia marah besar. Kata Umar, Rasulullah, gimana kalau kita hukum mati aja orang itu?
Ini bahaya ini. Nah, Bapak-bapak dengerin Nabi. Kita kalau dengar cerita harus utuh, jangan setengah-setengah. Ketika Umar menawarkan jasanya untuk menjadi eksekutor hukuman mati terhadap pengkhianat, itu mengkhianat namanya kan? Kalau negara juga gitu kan? Nah itu berarti bekerja untuk orang asing itu, untuk kepentingan kekufuran. Apa kata Nabi ke Umar? Umar, jangan. Apa kata orang kalau sampai saya mengeksekusi mati Abdullah bin Ubay bin Salul? Orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Masya Allah. Keren gak Pak? Keren lah. Udah jelas-jelas ini bahaya ini. Sebar fitnah ke istrinya Nabi, mengadu domba, ngatain orang muhajirin itu anjing. Tapi apa kata Nabi? Jangan Umar. Nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Apa pelajaran buat kita Pak? Mana tahu habis ngaji gini, bapak-bapak ngelihat teman ini mirip banget dengan sifat ciri yang dibilang Ustadz tadi munafik nih. Janganlah dibenci, janganlah dikata-katain, janganlah dituduh. Tapi apa yang kita lakukan? Rayu dia, bujuk dia jadi benar, itu kan? Kan sohib kita dia. Masa kita bahagia sekali teman kita masuk neraka? Ya jangan begitu kan? Iya, maka agama ini Pak tidak diturunkan untuk memvonis orang. Vonis itu tugas hakim aja di pengadilan, soheh. Tugas kita ngajak dan menyadarkan. Tamam? Terus buat apa juga kita belajar munafik ini? Biar kitanya jangan jadi munafik. Jadi belajar bab munafik bukan biar kita cerdas nuduh orang lain munafik, tapi biar kitanya nih, biar jangan jadi orang munafik. Tamam, rahimakumullah. Dalam konteks profesionalisme, mungkin enggak Pak? Mungkin banget. Ini saya masuk kelas mahasiswa, terus saya ngomong, mahasiswaku, saya dosen kalian. Itu udah sempurna saya munafik, nggak usah ngomong dosen, yang bisa masuk kelas ya dosen lah. Ngajar aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini bla bla bla, ini slide-nya, ini kode mata kuliahnya, ini materinya, ini submaterinya, ini proses evaluasinya. Nggak perlu saya. Ini saya dosen ya, ini saya mau nanya dulu nih. Ya elah, belagu amat. Itu dosen munafik namanya. Sama bapak-bapak juga sama, nggak perlu kemana-mana ngedeklar saya nih orang perusahaan, saya ini orang, nggak usah. Lihat kerjanya kayak apa. Sohe nggak Pak? Sohe kan? Nah, iya, orang akan ini pasti kerjanya di perusahaan ini nih. Orangnya disiplin, serius, berintegritas, berkredibilitas. Sohe rahimakumullah, nggak perlu declare dengan lisan. Nah berikutnya, rahimakumullah. Oh ya, lanjut ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai meninggalnya gimana? Meninggalnya. Nah ini Nabi baik banget. Umar udah ngomong, Rasulullah, ini orang gak usah disolatin. Munafik, kata Rasulullah, jangan, solati aja lah. Mana tuh Allah ampuni, beneran. Selesai Nabi solat turun ayat, tidak layak seorang Rasul mensolati orang munafik. Masya Allah. Jadi Nabi tetap saja ingin memaafkan, Nabi tetap saja ingin menunjukkan kelembutan dan kasih sayangnya kepada para sahabat-sahabatnya. Baik. Berikutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah. Jadi ingin berlindung di balik sumpah. Ya tadi berlindung di balik ikrar. Nah, jadi sekali lagi berikrar itu tidak baik. Kita lanjut. Dzalika bi annahum kafaru amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Iman kemudian kafir, maka akhirnya terstempel hatinya. Iman kemudian kafir. Nah makanya bapak-bapak, terus gimana dong trik biar kita nggak jadi orang munafik? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan Pak, jangan beriman kecuali dengan keyakinan yang bersumber dari kesadaran. Saya ulang, jangan beriman kecuali dengan keyakinan yang bersumber dari kesadaran. Kesadaran itu dari mana? Dari kerja pikiran. Mikir dulu kita. Kan afala yatadabbarun, panggilannya ulul albab. Mikir dulu lah. Mikir pertamanya apa? Kira-kira ada penciptanya enggak? Gunung, langit, bumi, manusia dan seterusnya. Kalau gelas kecil, tisu selembar ini yang harganya enggak ada apa-apanya ini, harus ada produsennya. Benar kan Pak? Tergeletak di tengah jalan Pak, kita melintas itu ada tisu satu. Harus ada produsennya. Logika manusia akan langsung mengatakan ini harganya berapa sih?
Masa gunung, langit, bumi, manusia yang super keren ini nggak ada penciptanya? Itu pakai pikiran. Kelas, akhirnya akal kita akan mengatakan harus ada pencipta. Walaupun nggak kelihatan, walaupun saya belum kenal. Mikir lagi, boleh nggak pencipta banyak? Oh janganlah. Kalau pencipta itu banyak, nanti pertanyaannya lagi siapa yang paling keren di antara sekian banyak pencipta itu? Ya kan? Berarti Tuhan nggak boleh banyak-banyak, satu aja. Nah itulah Allah Azza wa Jalla rahimakumullah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu agar kita terhindar dari kemunafikan, Pak. Termasuk apapun akhirnya sholat jamaah, jangan mau Pak diajak sholat jamaah yuk langsung ikut, jangan, tunggu dulu, tanya dulu sama dia, kenapa? Apa bedanya saya mau sholat sendirian? Nah, dia jawab, pahalanya banyak Bang. Berapa? 27. Berarti kalau saya sholat duhur sendiri dengan sholat duhur di masjid, sama aja saya di masjid itu udah 27 kali sholat duhur. Oh ya, beneran. Ya dia sholat jamaah. Pakai akal. Maka agama ini tidak diturunkan untuk orang gila. Ya kan? Orang gila nggak wajib sholat, nggak wajib haji, nggak wajib sedekah, nggak wajib semua, bebas orang gila. Kenapa? Karena akalnya nggak sanggup menerima pesan agama. Rahimakumullah. Termasuk anak kecil, dianggap akalnya belum sempurna, maka nggak wajib apa-apa sampai dia masuk usia baligh. Biar kita tidak jadi munafik. Ciri khas munafik, tubuhnya menakjubkan, omongannya sejuk, menyenangkan. Tapi yang jadi masalah apa? Mereka itu khusyubun musannadah. Apa itu khusyubun musannadah? Kayu nyender, Pak. Kayu nyender. Kayu bagus tapi nyender. Maksudnya apa? Kelihatan dari jauh dia bermanfaat, tapi dia nyender. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Ibarat pohon udah ditebang. Kayak yang kita lihat di banjir bandang Sumatera itu kan. Itu khusyubun musannadah. Kokoh, tapi malah nyiksa orang. Nggak bisa mengendalikan diri sendiri. Coba dia masih tertanam dengan baik di tanah, pasti dia bisa kuat. Makanya jangan jadi khusyubun musannadah. Ciri khas munafik, secara dohir kelihatannya oke, tapi substansinya nihil. Rahimakumullah. Nah kita perlu waspada dengan hal ini. Siapapun, mau ustadz kek, mau kiai kek, kalau kita nggak tahu alasan untuk beramal, itu tanda-tanda kita pelan-pelan bisa-bisa menuju kemunafikan. Harus ada alasan syar'inya, Pak. Nih Pak, misal, Bang, itu istri udah jelek begitu, kenapa nggak dicerai? Ada yang nanya sama kita kan? Ya kan lama-lama istri, mana ada istri kita makin hari makin cakep, Pak? Ada? Nggak ada kan? Menua lah, sama kayak kita juga, makin hari makin tua. Makin tua mana ada makin cakep. Ada nanya, abang kenapa bertahan? Itu kan istri udah nggak ada menariknya sama sekali. Masalahnya kalau berdua ada istri, saya lebih mudah masuk surga. Ada yang ngingetin kalau lupa diri. Ada yang bangunin untuk sholat. Saya jadi takut untuk berzina. Saya nggak berani berbuat salah. Saya kebayang wajah istri. Ya udah biarin aja lah. Mau dia tua kayak mau apa. Dengan ada istri ini saya jadi benar. Wajib ada dalil. Nggak bisa itu kita beragama aja. Bang zikir mulu ngapain sih? Ini zikir kata Nabi aman, nggak bisa diganggu. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wal akhirah, fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Allahumma astur aurati. Bang apa ini zikir diulang-ulang itu? Nggak bakalan kena pelet, nggak bakalan kena hipnotis. Kita baca dalilnya, amalkan, buktikan kemudian dalam kehidupan. Masya Allah beneran ya. Udah 15 tahun ngamalin zikir ini, nggak ada tuh orang bisa nipu saya. Wah, keren kan, rahimakumullah. Jadi perlu dibuktikan, itu guna akal, rahimakumullah. Agama ini karena dia benar, karena dia valid, dia bisa di-approve secara empiris. Nggak perlu takut-takut, Pak. Nggak ada yang istilahnya amal aja dulu nanti berasa di akhirat. Lah, di akhirat berasa bentuknya surga, tapi di dunia sudah mulai terbukti kebenarannya, rahimakumullah. Itu biar kita nggak jadi orang munafik, biar nggak kayak kayu yang nyender, di luarnya kelihatan kokoh, kayu besar, dalamnya malah kopong. Rahimakumullah. Berikutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah wa ru'usahum, ayat 5. Berpaling, ayolah, biar Allah ampuni kita. Ini Anda ini masalah mulu sama anak, sama pekerjaan, sama istri, sama lingkungan, sama masyarakat. Itu karena Anda dosanya banyak. Yang bener aja masa dosa saya banyak? Berarti rahimakumullah, kalau kita selalu menyanggah nasihat,
menolak diingatkan. Artinya kita dekat sekali dengan ciri-ciri kemunafikan. Ciri khas orang jauh dari kemunafikan, begitu diingatkan, Bang Haji salah itu, astagfirullahaladzim. Salah ya saya, mohon maaf ya. Nah itu orang jauh dari kemunafikan itu. Tapi kalau begitu diingatkan, Bang Haji salah. Emang Anda benar? Wah itu munafik gitu. Ya, Bapak hati-hati. Kemarin kan ada yang ngajak kita taubat. Nah, ada yang ngomong di TV dia, ayo kita semua taubat. Yang lainnya nyanggah. Kita taubat sama-sama lah, kayak ente bener aja. Nah itu munafik sempurna itu. Rahimakumullah. Jadi hati-hati dengan respon spontan kita. Begitu ada yang nasihati, respon non munafik dia akan mengatakan astagfirullahaladzim, saya salah ya, maaf ya. Coba ya bapak-bapak di sini juga sama kan. Kita kadang-kadang di pekerjaan diingatkan kan, saya juga sama. Di kedosenan itu diingatkan juga. Ya harusnya, oh ya Pak, ya mohon maaf ya, saya akan koreksi, saya akan perbaiki. Itu yang terbaik. Tapi begitu diingatkan, kayak dia bener aja. Munafik rahimakumullah. Ayat 6. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Ya udah. Karena mereka aslinya memang enggak pernah pengen minta ampun, enggak pernah tulus, maka Allah enggak akan mengampuninya rahimakumullah. Benar kan? Pak, pernah dengar orang ngomong ini enggak? Minta maaf aja. Padahal enggak usah ganti rugi. Pernah dengar itu kan, Pak? Enggak usah ganti rugi, tapi ini orang ya Allah udahlah ngerusak properti orang lain, enggak ada minta-minta maafnya. Sahih, Allah marah lah, minta maaf aja sama Allah, ngaku salah, langsung beres masalahnya. Lah manusia aja bersikap begitu itu. Berapa banyak coba masalah yang kita nggak sengaja jadi masalah buat orang lain. Tapi karena kita cepat datang, Pak maaf ya, saya benar-benar nggak sengaja. Pak maaf saya pernah Pak ditabrak kendaraan saya yang satunya itu. Saya bawa ke bengkel resmi, dikalkulasi hampir 50 juta. Tapi pas kejadian orang Amerika, itu kejadian dia datang saya. Pak, saya tadi ngelihat kopi di sebelah jalan, kata dia gitu. Saya mohon maaf sekali, saya nggak sengaja. Langsung Pak saya maafin, saya bilang ya udah ntar kalau ada duit bayar ya, kata dia. Karena dia langsung minta maaf Pak. Ya, coba dia belagu, Pak ini nggak ada, wah habis lah, ya kan? Di mana-mana sama Allah begitulah. Masa kita sama manusia tahu minta maaf sama Allah enggak? Tamam? Lanjut rahimakumullah. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Nah, mereka suka sekali mengatakan ngapain infak? Jadi grand desainnya gini. Abdullah bin Salul itu memprovokasi sahabat. Udah enggak usah infak lagi, enggak usah bantu lagi orang Muhajirin. Biar apa? Biar mereka susah, nanti mereka pulang kampung, balik lagi Mekah. Sejahat itu rahimakumullah. Nah, berarti hati-hati juga kan kalau ada saudara-saudara kita bilang enggak usah bantu, biarin aja, ngapain bantu? Jangan begitulah, cek dulu ini orang yang dibilang gak usah bantu beneran orang jahat apa gimana nih ceritanya nih. Tamam rahimakumullah, karena aslinya Pak, kita bantu orang aslinya nih ya, kita gak perlu cari tahu tuh orang kayak apa. Kelihatan orang susah, bantu aja, kita pasti dapat pahala. Kan bantu orang biar kita untung, benar gak? Biar dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya syukur-syukur kita bisa tahu persis. Nah kalau orang munafik jelas-jelas Muhajirin baik. Di antara Muhajirin kan Rasulullah SAW, tiba-tiba ngapain dibantu. Berikutnya rahimakumullah. Yaqulun la irja'na ilal madinati lukhjana azzu minhal adzal. Mereka nuduh orang Muhajirin itu hina. Orang Ansar itulah orang yang mulia karena orang kampung asli. Nah, Bapak, ini nih perlu kita waspadai Pak ya. Lisan nih ya, orang Batak ngatain orang Jawa, apaan itu lembut sekali. Orang Jawa ngatain orang Batak, orang Aceh ngatain Sulawesi habis kita. Benar, kita bersuku, nggak bisa kita melepas baju suku kita. Kenapa? Karena kita memang dilahirkan dari darah itu kan. Tapi orang itu lihatlah kemuliaannya dari aspek agamanya. Nggak ada ukuran Pak. Agamanya. Mau orang kasar kayak apa kalau agamanya bagus, maka baguslah dia. Mau orang lembut kayak apa kalau agamanya rusak, maka dia juga rusak. Ini ayatnya. Rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Nah terakhir sebagai penutup. Tadi kan kita bicara munafik, ada tokohnya, ini background cerita di surah Al-Munafiqun ini tentang peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Jangan lupa, bukan berarti surat ini sudah expire, masih berlaku. Apa itu? Apa yang menjadi faktor pencetus kemunafikan dalam diri kita? Ini Pak, amwalukum, auladukum, harta, anak-anak. Ngomongnya cinta Allah, tapi ternyata Allah tergusur demi kepentingan cinta anak. Ngomongnya demi Allah, tapi ternyata Allah tergusur demi kepentingan harta. Itu sempurna kemunafikan. Jadi kemunafikan modern
faktor utamanya adalah cinta harta dan anak-anak. Terus dikasih orang aja dibuang, jangan. Kendalikan cinta saja. Pastikan cinta kepada Allah di atas cinta kita kepada harta, di atas cinta kita kepada anak-anak. Solusinya bagaimana? Banyak sedekah. Hadisnya Nabi mengatakan, orang jahil tapi rajin bersedekah lebih dicintai Allah daripada orang pinter rajin ibadah tapi pelit. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.